Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji milik Allah yang telah memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai yaumil kiamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Pantasyiru yang dirahmati Allah, dalam kehidupan bersosial tentu kita tidak bisa menjadikan semua orang menyenangi kita. Ada saja yang tidak suka atas perbuatan serta tingkah yang kita miliki. Terkadang kita menemukan orang-orang yang justru tidak menyukai kita, padahal kita merasa tidak pernah menyinggung mereka. Lantas, bagaimana dengan persaingan bisnis? Apakah sama juga? Hal ini tentu memiliki kesamaan saat seseorang memiliki keuntungan berlebih. Terkadang bisa membuat seseorang gelap mata. Saking inginnya mengalahkan saingan, segala cara lantas dilakukan, termasuk menggunakan ilmu hitam. Kita tidak ingin bersuudzon kepada mereka, namun kita perlu mengetahui tanda-tanda dan cara mengatasi saat toko kita terkena ilmu hitam. Untuk lebih jelasnya, berikut ulasan mengenai ciri-ciri tempat usaha kena guna-guna. Ciri-ciri tempat usaha kena guna-guna. Yang pertama, tempat usaha selalu dianggap tutup. Hal yang paling lumrah terjadi dari ciri-ciri tempat usaha kena guna-guna yaitu toko selalu dianggap tutup oleh pembeli, atau kadang hati dan pandangan mereka selalu teralihkan untuk berbelanja ke tempat kita. Untuk mengeceknya, cobalah tanya kepada orang yang lewat di depan toko, apa keterangan mereka tentang toko kita. Jika jawabannya saya lewat tapi kok tutup terus, atau saya tidak sadar kalau di sana ada toko, bisa jadi itu adalah tanda tempat usaha terkena serangan guna-guna. Yang kedua, pembeli tidak betah di tempat usaha. Ciri-ciri selanjutnya, terkesan pelanggan merasa tidak betah di tempat kita untuk berbelanja, seperti suasana resah dan gelisah saat mereka datang untuk berbelanja. Kemudian kebanyakan dari mereka hanya akan melihat saja lalu memutuskan untuk pergi. Padahal secara kasat mata kondisi toko yang kita miliki sudah bersih dan rapi. Yang ketiga, muncul aroma yang aneh. Ciri-ciri tempat usaha kena guna-guna berikutnya adalah terciumnya bebauan aneh di toko. Tidak seperti harum wewangian biasanya. Aroma aneh ini akan muncul tiba-tiba lalu hilang begitu saja. Meski dicari ke segala sudut, kamu tidak dapat menemukan sumber bau ini. Nah, aroma inilah yang kemudian bisa membuat penjual maupun pembeli merasa takut dan merinding. Yang keempat, muncul benda asing di dalam makanan. Apabila usaha bergerak di bidang kuliner, serangan santet bisa ditandai dengan munculnya benda asing di dalam makanan yang kamu jual. Benda asing ini bisa berupa hewan kecil hingga kotoran yang membuat selera makan pengunjung menurun drastis. Lalu mereka akan kapok berkunjung dan memberikan review negatif mengenai tempat usahamu. Efek jangka panjangnya, citra tempat usaha akan anjlok dan sepi. Yang kelima, makanan cepat basi. Ciri-ciri tempat usaha kena guna-guna berikutnya adalah makanan yang kamu buat menjadi cepat basi dan terasa pahit di lidah. Persediaan bahan masakan yang sudah tersimpan baik maupun mendadak rusak tanpa alasan. Dalam kasus terburuk, kamu mungkin akan menemukan ulat dan belatung di antara bahan makanan tersebut. Padahal ketika membelinya, kamu sangat yakin bahwa kondisinya masih fresh. Yang keenam, kehidupan pribadi mulai terganggu. Bila sihir guna-guna terlalu kuat, ia bisa mengganggu kehidupan pribadi dari pemilik usaha. Contoh paling terlihat adalah tak nyenyak tidur, kerap bermimpi buruk, dan mendengar suara-suara aneh. Pada titik terparah, pemilik toko atau pekerja bisa melihat penampakan hantu. Nauzubillah. Itulah 6 ciri-ciri tempat usaha kena guna-guna. Pada dasarnya terkadang dari yang 6 ini tidak harus terjadi semuanya. Kita berharap Allah selalu memberikan pemeliharaan dan penjagaan kepada kita dari hal-hal yang justru mengganggu kehidupan yang kita miliki.
Para ulama sudah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya berdoa dalam kehidupan. Salah satu amalan yang paling sering diajarkan adalah mengamalkan ayat kursi dan 3 surah terakhir dari Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dilanjutkan dengan doa yang langsung diambil dari Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alallahi tawakkalna, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin, wa najjina birahmatika minal qawmil kafirin. Yang artinya, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir. Quran Surah Yunus ayat 85 sampai dengan 86. Wallahu a'lam.